yang saya merasa itu adalah ada ketidakadilan dari si KPP Pratama, unek-unek ya, jujur ya. Boleh. Mumpung ada langsung. Kalau saya unek-unek itu adalah ada ketidakadilan antara perlakuan KPP Pratama dari UMKM ke influencer dan yang terkenal. Kembali lagi di Celoteh 180, kolaboratif podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Dan di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena kita menghadirkan tamu yang spesial. Dan kali ini saya juga ditemani oleh orang yang sangat spesial. Beliau adalah Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 2, Bapak Rudi Gunawan Bastari. Halo Pak. Halo. Oh, teman-teman. Pak Rudi, ini bela-belain sampai ikut ke acara podcast kita pada siang hari ini Pak ya. Karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial Pak. Bukan, kebalik. Ini kan rumah kampung. Oh iya Pak. Tamunya siapa? Bener, kita tamunya Pak. Iya. Nah, kita sudah menemui salah satu narasumber yang sangat fenomenal. Mungkin kawan pajak sudah kenal semua meskipun ditutup masker gini ya. Beliau ada Dr. Tirta. Halo Dr. Tirta. Ya, kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih telah bertamu di rumah masa kecil saya. Ini jadi rumah orang tua saya. Kenalkan, nama saya Tirta Mandirudi alias Cipeng alias Dr. Tirta alias influencer masa kini, tukang provokasi. Gitu luar biasa. Dan kita juga nggak nyangka Pak, ternyata Dr. Tirta ini yang sering kita lihat di TV, sering kita lihat di infotainment, ternyata orang Karanganyar Pak, dekat sama kantor kita. KTP saya masih Karanganyar, Bos. KTP masih Karanganyar Mas. Ngerantau doang di Jakarta. Iya. Makanya kita undang buat bangun desa. Bangun desa. Dr. Tirta lebih suka dipanggil dokter Mas Tirta aja. Mas Tirta aja. Kan nggak pakai baju dinas. Oh gitu. Oh ya, sebelumnya perlu disampaikan bahwa ini acara podcast kali ini sudah mematuhi protokol kesehatan Mas ya. Oh jelas. Kita sudah ini tadi udah disemprot disinfektan. Jelas. Ini udah jaga jarak juga. Rumahnya dokter. Tadi benar-benar tadi sebelum sampai sini kita disemprot sama ibunya Dr. Tirta. Iya. Semprot dulu. Disemprot. Nah, boleh nggak kita buka masker? Oke, siap, gas. Karena udah aman. jaga jarak ya. Asal kita hanya ngadep mic aja. Jangan saling ada depan. Ngomong ini kasihan nanti bapak ini kan beresiko. Gitu ya. Orang sepuh. Di atas 50 tahun. Nah, bukan saya ngomong. Tapi malah disuruh masuk kantor Pak ya. Iya itu. Jangan loh. Nanti Pak Bu Sri Mulyani marah. Saya milah kalau tiap hari ngobrolnya sama Mbak Putkom. Mbak Putkom kan di Komisi DPR yang berhubungan tentang keuangan kan, Putri Komarudin. Nah, sama itu. Kali ini kita diundang di sini buat ngomongin soal. Kebalik, saya yang undang. Hebat kan? Nanti berarti jangan-jangan biasanya kalau di relay tayang di YouTube, oh ya boleh, kalau ada channel, ada filenya nggak apa-apa, saya repost. Biasanya kalau orang-orang pajak datang ke rumah tuh ketakutan itu orang-orang ya. Saya menyambut dengan baik. Diundang itu ya. luar biasa Dr. Tirta. Kan diundang ke rumahnya. Terbuka. Biasanya takut gitu ya. Orang tuh bingung. Biasanya menghindar. Bener, gitu. Punya toko banyak, rumahnya sederhana. Lah ya emang kayak gitu. Emang tidak ada yang ditipu-tipu. Nah, jadi Pak Rudi, Dr. Tirta ini meskipun kita lihat sendiri kan sekali ini sering beredar di sosial media, beredar di TV. Beliau ini ternyata beneran dokter. Nah, beliau adalah lulusan UGM dan nggak kaleng-kaleng. IP-nya 4 Mas ya? IP 1 semester 1, 2, 3. Kalau IP SKT-nya 38. SPSK-nya 38. 38. Gede banget ya? Ya biasa Mas. Di kedokteran tuh rata-rata IP-nya di atas 3,8, ada yang 39, ada yang 4. Nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa. Oh gitu. Paling tinggi di kampus aku 3,8 Mas. Oh yaudah. Enggak loh Bu, ya sombonglah ketika kamu punya prestasi. Iya. Tapi ini bener Dr. Tirta di UGM bener ya? Iya, FK UGM. Saya masuk 2009, terus memulai bisnis juga di situ, lulus 2013. Skripsi kelar semester 6. Kan itu luar biasa ya. Di UGM, kemudian IPK-nya sering 4, nyaris sempurna. Bisnis juga gitu loh. Iya, sama ngajar juga. Ngajar juga. Iya, relawan juga. Ya, pusing ya Pak ya. Tempo hari waktu saya kuliah ya, waktu zaman saya itu orang malas masuk ke kedokteran. Kenapa gitu Pak? Karena bukunya tebal-tebal.
Nah ini udah bukunya tebal-tebal zaman dulu ya. Iya. Masih bisa berbisnis ya. IPK-nya masih bagus tuh, luar biasa. Ya, itu bukunya tuh saya bakar, saya minum. Tapi bisa jadi jualan, katanya kan dokter Tirta jualan dari zaman kuliah Pak ya? Oh iya, dari semester 1, dari umur 18. Apa jangan-jangan kuliahnya semahal itu sampai harus di Oh, saya kalau gorengan? UGM tuh murah. Saya cuma semester 1 1,6. Oh, terus motivasinya dulu jualan dari zaman kuliah tuh apa? Karena bapak saya bilang kalau beli sepatu suruh nyari duit sendiri. Ya udah, sepatu saya sekarang 600 biji. Wah, Jadi sepatu-sepatunya dari duit sendiri yang nggak mau. Oh ya, iya, bekas. Bapak nggak mau yang ngasih duit buat belanja-belanja. Gak mau, katanya duitnya cuman buat uang bulanan sama apa namanya, ya membiayai di sana aja kos itu. Ya saya cari duit sendiri, malah kecanduan cari duit. Kecanduan dicari duit. Pak. Terus bapak saya sempat nantang, katanya kalau kamu pengusaha yang keren, kamu harus bisa ketemu presiden lebih awal dari saya. Nah, bapak kan ketemu Pak B.J. Habibie itu ada fotonya itu tahun berapa itu? Pada waktu beliau masih umur 35, 36. Saya ketemu Pak Jokowi 2 kali umur 26. lebih maju dari bapaknya. Oh ya jelas, merdeka. Jadi motivasi saya buat bisnis sudah terjawab ya. Ngalahin bapak sendiri aja udah. Dan aku kalah. Nanti target buat anaknya umur berapa? Kalau bisa umur 7 tahun ketemu Pak Presiden. Bentar lagi berarti ya. Ya gak apa-apa Amin. Nah, Dokter Tirta ini masih aktif sebagai dokter? Masih, jadi saya sekarang membantuin Kemenkes di bidang edukasi, promosi kesehatan bareng Bu Dirjen. Saya juga membantuin UGM untuk bagian edukasi, di pusat juga edukasi. Saya juga praktek di Kartika Pulomas dan bantuin untuk brandingnya Kartika Pulomas juga. Terus saya juga masih sharing edukasi di vlog saya sendiri dan di sosial media. Jadi saya lebih sering ke ilmu kesehatan masyarakat sih. Kalau praktek, jujur karena saya lebih ke fisik sih, karena fisik saya udah nggak sekuat dulu. Kalau dulu saya masih praktek di GD sampai 2016, cuman ini saya praktek lagi di GD sih. Tapi ya tidak se ekstrim dulu. Kalau dulu bisa pagi siang malam off, pagi siang malam off gitu. Kadang malam off. Nah itu menarik juga tuh ya. Saya melihat begini loh, kok suka praktek di UGD gitu. Kenapa kira-kira ada apa tuh? Itu sebenarnya kayak pressure-nya sih. Sebetulnya saya jujur kalau di UGD kasus yang paling saya suka tuh yang berhubungan dengan urgensi kedaruratan, terutama yang tindakan yang berhubungan dengan darah. Emang suka tindakan pada waktu itu. Dan di UGD kan kita ada tekanan ya. Kadang kita kalau di dokter itu adalah kalau di bedah cowboy sistemnya. Cowboy itu adalah kita bertindak dulu, yang penting selamat, baru nanti berpikir belakangan. Nah kita kan di UGD kayak gitu. Nah itulah alasan itu nular ke usaha. Di usaha ya kalau ada peluang ya saya ambil, perkara gagal apa enggak belakangan, yang penting ada opportunity I take it. Coba dulu ya berarti ya. Gas ya kayak gitu. Makanya saya masih ingat banget ketika usaha pertama saya gorengan itu ya, saya jual gorengan karena ada potensinya. Saya nggak peduli gimana cara masaknya, saya niat dulu. Ternyata ketemu supplier gorengan di Jalan Magelang. Jadi saya maklun doang. Konsumennya juga anak-anak kedokteran berarti, Pak? Iya, karena saya menganggap pada waktu itu dia ngampus dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Rata-rata keluar pas sholat zuhur sama sholat asar doang. Jadi orang kalau ke kantin 300 meter jauh. Ya akhirnya lewat saya. Nggak dilarang sama kampus. Ini ada yang jualan. Rane larangannya tuh. Golek duit kok dilarang. Halal ya, kecuali saya korup. Tidak, jujur. Lebih baik halal tapi receh daripada haram tapi miliaran. Makanya itu yang bikin dokter kita sampai kayak sekarang ya. Bisnisnya banyak. Itu karena ngegas nggak cuma di kata-kata doang, ngegas tindakan. di tindakan. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang saya nggak pernah kredit bank. Padahal bapak saya kerja di Bank Kreditan Rakyat. Anti riba. Oh ya. Saya nggak kredit bank. Nah, kalau kaitannya dengan penanganan COVID nih, Dokter Tirta, kira-kira kondisi terkini seperti apa? Kalau di beberapa kota, jujur Jakarta ajur ya. Kalau saya bilang kenapa Jakarta ajur, tapi sektor perkantoran. Jadi COVID-nya di Jakarta itu lebih menyerang ke perkantoran sentral. Klaster tertinggi masih di Kemenkes ya. Dan perkantoran lain kalau nggak salah Pak Anies sudah nutup hampir 20 kantor. Kenapa kok bisa bahaya? Karena kita tahu Jakarta itu towernya tinggi. Sementara atap per tower itu cuma mentok 4 meter. Nggak ada ventilasi, AC-nya sentral. Kantinnya 2, liftnya cuma 8. Bayangin kalau misal ribuan orang turun naik lift, liftnya nggak dibersihin, AC-nya nggak dibersihin. Yang terjadi akan jadi klaster. Nah, masalahnya yang kerja di Jakarta ke tower-tower ini bukan orang Jakarta asli juga. Ada orang Tangsel, Tangerang, Depok, Bekasi, dan mereka pakai KRL dan MRT dan busway. Otomatis kan ini menjadi klaster kantor, klaster transport, mereka ke pasar dan jadi klaster keluarga. Itu beruntun. Beda cerita dengan
Yogyakarta atau Solo atau Semarang ya. Di Yogyakarta mungkin karena ada faktor penelitian di UGM-nya ya dan faktor Sri Sultan sih. Karena Sri Sultan kan memang akrab dengan warganya. Jadi dari awal ya ketika WFA dan ketika kemarin saya buat pameran UMKM di Jogja itu semua kepatuhannya nyaris 100%. Kepatuhan dalam hal apa nih? Pemakai protokol 3M. Terus saya juga udah share data di media sosial yang datang 98% orang lokal. Tidak ada orang luar. Jakarta nggak ada. 2%-nya emang luar Jogja, rata-rata kayak Surabaya, Malang. Tapi kalau di Jakarta nggak ada. It means emang tingkat kepatuhannya tinggi emang karena itu yang patut kita contoh. Jadi per daerah beda-beda. Per daerah beda-beda. Beda-beda masalahnya. Jadi kalau misalkan kenapa Jakarta nggak bisa kayak Jogja atau kenapa Jakarta nggak kayak Surabaya? Ya karena tower kantor cuma ada di Jakarta. Betul. Orang-orang sentral di Jakarta gitu. Jadi udah sewajarnya emang Jakarta emang yang harus paling parah karena emang sentral negara kita. Iya betul. Penanganan WFH sendiri kita juga di kantor kita juga ada WFO Pak ya? Iya betul. Jadi di tempat kita Dr. Tirta di Direktorat Jenderal Pajak kita juga ada protokol kesehatan tuh. Jadi kalau di tempat kita di seluruh Indonesia itu wajib tuh hukumnya. Kita setiap hari itu store kondisi kesehatan kita. Pakai aplikasi. Jadi kita kondisi kita sekarang seperti apa, sehat atau enggak, suhu tubuh berapa, gitu ya. Pernah kita kontak sama orang atau tidak. Itu detail tiap hari. Kemudian kita juga masuk kantor itu dibatasi sekarang. Jadi maksimal 50% ya, sampai sekarang. Betul. 50%. Dan tiap bulan kita itu ada tes rapid begitu. Alhamdulillah ya di Departemen Keuangan walaupun ada ya tapi nggak begitu banyak. Menariknya di Solo nih Pak, di Solo juga kita kebetulan ya dengan Dinkes itu luar biasa juga. Jadi kalau kita ada yang reaktif ya, kita tes terus kemudian swab itu gratis loh. Oh ya? Gratis di sini. Ya kita kemarin berapa tuh sampai lebih dari 20 ya itu kita di sana gitu. Jadi memang luar biasa lah kerjasama. Tapi memang tadi benar Dokter Tirta, memang kita harus disiplin ya. Terutama nih banyak teman-teman tuh yang mobile gitu ya. Iya. Rumahnya di Jogja, terus kemudian ininya di Solo gitu kan ya. Naik kendaraan umum memang itu yang kadang-kadang itu yang benar kata Dokter Tirta tadi. Tapi kita kan beruntungnya gedung-gedung kita kan nggak tinggi ya. Terus kemudian jendela sering kita buka, disinfektan juga kita hampir seminggu sekali kita melakukan itu. Betul. Gitu dokter. Yang pengalaman di kita loh ya. Ya emang harus disiplin sih. Jadi kalau dari kita bilang ya emang semua butuh duit ya. Jadi kayak kantor kalau mau membuka untuk pekerja yang masuk ya silakan. Tapi harusnya manajemen kantor juga memikirkan keselamatan pegawai. Betul. Paling nggak minimal ya AC dibersihkan lah, AC sentral. Kalau AC-nya masih pakai AC yang odornya beda-beda ya dibersihkan juga lah AC-nya, paling nggak filternya atau gimana nya. Terus handle pintunya dibersihkan paling nggak 5 kali sehari. Terus 5 kali sehari ya? Ya handle pintu sama lift sama kantin dan diwajibkan semua karyawan wajib membawa alat makan sendiri. Kalau naik lift masih aman nggak sih dok? Ya jujur aja naik lift tuh ya sebenarnya nggak aman Pak, tetap aja nggak aman. Apalagi kalau lift tersebut emang sering banget dipakai dan dipakai terus-terusan. Makanya harusnya kalau emang mau aman-amanan ya lift tersebut juga dibersihkan sterilisasi paling nggak tiap 4 jam 5 jam. Kalau naik tangga ya? Ya makanya kan dibilang ini kan soal disiplin dan perubahan ya. Sebenarnya faktornya adalah bukan si orangnya udah patuh pakai masker cuci tangan. Cuman kantornya dan pabrik ini yang maunya ya profit. Nah tapi kalau gitu kan rugi. Nggak pabrik doang nih yang rugi. Masalahnya semua warga juga rugi. Pekerja harian pun tingkat PHK juga tinggi. Ada 3 provinsi kalau kita lihat emang ekonominya minus. Bali 1, 2 Jakarta, 3 Jogja. Dan ini jadi yang rugi bukan 1-2 pihak, semua pihak hancur ini. Hancur. Berarti nggak boleh ada yang merasa lebih rugi. Nggak bisa. Dan kalau mau kita survive, ayo bareng karena krisis kesehatan bisa akan memunculkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi bisa menciptakan konflik horizontal. Itu yang terjadi sekarang kan? Iya. Kalau ngomongin pandemi dan bisnis lagi, Dokter Tirta terdampak gak? Oh ya terdampak, toko saya kan ada 60, itu kan kemitraan semua. Saya nggak pernah yang buka franchise ya, anti saya. Jadi kalau saya tuh ada kawan, misal di luar kota, dia punya rokok, bagi hasil siup dia yang ngurus. Jadi semua berkembang, kayak contoh SAC Banjarmasin, itu yang memiliki royaltinya ya, yang memiliki itu adalah partner saya, siupnya, dan dia setornya ke daerah tersebut. Nah karena karena kita sekarang COVID, ya kerugian saya dan kawan-kawan saya jujur kalau ditaksir miliaran bisa. Karena kan ada kehancuran omset, kehancuran kawan-kawannya. Jadi yang kita bisa lakukan ya kita nggak bisa ngeluh. Tapi untungnya Susan Care itu selalu memiliki backup plan. Rata-rata kawan-kawan saya itu memiliki backup dan financial plan yang bagus, dana talangan. Jadi amit-amit
Lebih baik ngurangin gaji pegawai daripada mecat pegawai. Itu sih prinsip di kita ya. Terus alhamdulillah sih kalau saya nggak sampai ngurangin gaji pegawai, jadi utuh. Nah, solusi yang kita lakukan ya sekarang terjadi perubahan gaya bisnis. Jadi kalau dulu kita lebih ke menunggu pelanggan, kita sekarang bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi cashless, aplikasi digital currency, dan kita juga bekerja sama dengan kurir dan shipping. Jadi orang datang ke tempat kita gitu. Dan pegawai kita 60% itu rata-rata kaum marginal yang nggak sekolah. Jadi mendidik mereka lebih enak, mereka membantu kita. Lebih enak ya? Iya, mendidik pegawai kita tuh rata-rata dari mantan narapidana dan preman. Jadi mendidik mereka jujur aja lebih enak sih kalau dari saya sendiri. Jadi kalau dibilang terdampak, tapi itu bukan alasan saya untuk ngeluh. Saya malah ngakuisisi beberapa bisnis kawan saya yang hancur. Jadi kawan saya juga ada beberapa yang hancur dan terlilit utang. Akhirnya saya investasi. Jadi ini adalah saya belajar sama Pak Sandiaga, ini adalah momen ketika kamu bisa mengambil perusahaan semurah-murah mungkin dan kamu akan memoles perusahaan itu dan menjual dengan harga tinggi nanti perusahaan tersebut. Nah ini boleh nggak saya tanya nih? Tadi kan menarik nih ya. Dokter kita mengatakan lebih mudah mendidik yang tadi mantan napi segala macam itu. Kenapa itu? Karena apa mereka nggak punya behavior sebelumnya kan? Iya. Di lingkungan yang berbeda, kemudian kita didik untuk menghasilkan sesuatu yang pro ke bisnis kan gitu, luar biasa ini. Oke, jadi salah sistemnya kayak gini. Saya pakai filosofi berlian ya. Berlian tuh bisa mahal awalnya dari batu. Itu karena kita olah dengan keras. Nah, orang-orang yang keras ini, orang-orang yang mantan napi, mantan anak jalanan dan preman dan rata-rata juga gak lulus sekolah, itu mereka rata-rata sudah terbiasa hidup keras di jalanan, Pak. Jadi mereka tahu hidup dengan cuman duit 100.000 seminggu, makan dengan seadanya. Jadi mendidik mereka dengan seirit mungkin mereka udah bisa membatasi pengeluaran. Dan kedua, mereka ketika dikasih ilmu tuh yang penting apapun, yang penting dapat duit, yang penting bersyukur dan halal karena mereka capek untuk jalan. Dan akhirnya mendidik mereka tuh lebih enak karena mereka tuh loyal banget dan mau untuk bergabung dan berjuang bareng. 8 diantara kawan saya yang pegawai saya yang udah dari anak pang udah lulus, Pak. Saya biayain sekolahnya. Lulus S1. Jadi paket C ngejar, lulus terus S1 sekarang. Ada yang terus karena terinspirasi saya jadi ngajar, 7 diantaranya tuh SPPD, sarjana pendidikan. Dan dia hanya mau ngajar, buka perpustakaan keliling di jalanan. Akhirnya semangat saya nular ke pegawai dan itu emang yang kita harus lakukan. Jadi Susanker tuh kayak sekolah. Saya nganggapnya kayak sekolah. Emang kalau ditanya orang, Dokter Tirta nggak mau mengalihkan Susanker menjadi PT berbadan hukum. Ini sampai sekarang Susanker tuh masih UMKM perorangan. Tahu sendiri kalau UMKM perorangan ya nggak akan bisa growing up. Ya mentok asetnya segitu per tahun. Kenapa? Karena saya pengen tiap daerah itu memiliki UMKM Susanker ini. Karena kan saya ngajak, oh kamu daerah mana? Saya lihat, oh Banjarmasin. Ya Banjarmasin dia doang. Rukonya dia, siupnya dia, yaudah. Karena itu akan pelajaran. Saya nggak mau franchise karena emang saya berjaya di UMKM aja. Karena biar ngajarin orang kalau bisnis kayak gini. Setelah nanti dia skillnya tinggi ya dia mau sama yang lain nggak apa-apa. Jadi Susanker itu sekolah. Jadi kalau ditanya didik mereka susah tapi mereka lebih enak. Kalau didik S1 lebih susah. Kenapa? Karena orang sarjana itu rata-rata mereka udah masang tuh tinggi banget. Mereka datang pengennya gaji tinggi. Jadi mereka rata-rata instan. Nah itulah pelajaran bagi kita. Makanya saya bilang memang tidak ada istilah pengusaha sukses itu dari zero, itu omong kosong. Saya selalu bilang orang yang bilang saya dari nol itu nggak ada. Karena rata-rata punya privilege saya, bapak ibu saya bank, makanya saya keuangannya pinter. Nadiem Makarim bapaknya lawyer terkenal dari S3. Pak Erick Thohir bapaknya pendiri Astra. Rata-rata tuh punya privilege, cuman itu bukan menutup kemungkinan bahwa kita bisa belajar. Langkah kita membuka rezeki bagi orang lain. Nah makanya kalau saya bilang kalau teman-teman S1 rata-rata mereka tuh udah terdidik kerja, dapat gaji, bla bla, tapi mereka lupa bahwa semua itu harus berawal dari bawah, bukan dari zero tapi dari bawah. Nah kalau kamu nggak biasa hidup susah, kamu tinggi terus, ya akhirnya kamu terjebak dalam sistematika kredit buat gaya hidup, nggak bisa membedakan keinginan dan gaya hidup. Ya kan itu kan tercermin di pajak. Banyak influencer atau selebgram terkenal langsung beli mobil mewah atau apapun. Nah, begitu pajak nyamperin kaget. Tuh, saya harus bayar segini. Lah, nah kamu tinggal di Indonesia, Bos. Kau cari makan di sini tapi kau nggak mau bangun negaramu. Kemana kau mukanya? Kalau kamu mau enak sendiri ya jangan tinggal di sini lah. Siap, setuju. Luar biasa Dokter Tirta. Seneng kita ya. Kalau bisa jadi influencer pajak luar biasa nih. Ya emang, saya dari awal Susanker saya masih ingat ya. Ini saya masih ingat 2016 berita saya keblop di media. Saya masih ingat di Bumi Sangka KPP Karanganyar. Itu saya datang belajar sendiri caranya sampai akhirnya saya kursus pajak sama teman saya anak stan di S2-nya. Terus sekarang akuntan saya orang stan.
Dan saya tahu sendiri ngurus pajak kayak apa. Sekarang malah ngelesin orang, malah orang tuh takut kayak harus hire konsultan pajak. Saya sendiri bisa kok. Ngantong sendiri bisa. Jadi kalau saya bilang ya harusnya setiap bulan tuh kamu sudah memprediksi bahwa oh ini buat sedekah, oh ini buat dana talangan, oh ini buat pajak, oh ini buat sewa gedung, oh ini buat R&D, research and development. Tapi mereka ketika dapat pemasukan, oh ini pemasukan saya nih, profit nih, income. Saya buat mobil, saya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ketika bayar pajak, loh saya nggak mau, bla 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 bla, ini kan usaha dari kecil. Bos, harusnya kamu tuh financial plan-nya ya dari bulanan. Betul. Nah makanya saya bilang pemasukan harus seimbang dengan pengeluaran. Kalau gaya hidupmu terlalu tinggi, ya jangan salahin kalau pajak tiba-tiba datang. Ya masa nggak ada angin, nggak ada hujan 2 tahun kamu punya Lamborghini 1 senilai 3,8 M. Kita nggak tahu Mas ya. Sementara kamu di SPP nggak pernah lapor, Betul. tiba-tiba punya Lamborghini. Salah nggak tanya? Iya. Nggak salah kan? Nggak salah. Ya udah makanya manajemen keuangannya bagus. Kalau nggak mau ditanya aneh-aneh ya nggak usah tinggi gaya hidupnya. Nggak usah tunjukin kalau Ya nggak usah tunjukin, biar kamu lapor sendiri aja. Ini baru kali ini saya lihat nih WP bela orang pajak nih kayak begini nih. Lah soalnya Tapi Pengen ini gitu Dokter ya? Tirta punya unek-unek nggak nih? iya soalnya Karena setahu saya begini ya, karena Dokter Tirta ini kan WP kita. BP kita, Pak. iya Kita di karangannya. betul. Saya dengar dari teman-teman katanya Dokter Tirta ini termasuk yang baik. Walaupun ada surat cinta ya. Iya sering. Dikirim surat cinta. Sering terus surat klarifikasi Iya, karena kan iya, berita iya. dari media ya. Betul. Nah itu gimana kira-kira? Kalau saya sih ngerasanya santai-santai aja ya. Kemarin ada ngirim surat klarifikasi tentang YouTube, oh diajarin, terus saya bayar kayak gitu. Terus SPT-mu salah mas, ya kan namanya buat sendiri kan. Soalnya saya tuh terbiasa dari dulu, karena saya biasa sendiri, ya saya bisnis belajar sendiri, saya belajar sendiri. Akhirnya lapor sendiri, apa sendiri. Royalti Susankar pun saya laporkan. Nah, yang saya merasa itu adalah ada ketidakadilan dari si KPP Pratama, unek-unek ya, Iya, jujur ya. Boleh. Mumpung ada Mumpung langsung. Pak Rudi nih, Pak Kalau saya Rudi. unek-unek itu adalah ada ketidakadilan antara perlakuan KPP Pratama dari UMKM ke influencer dan yang terkenal. Kayak tuh contoh UMKM kan kena PPh final dulu 1%, terus Pak Jokowi nurunkan jadi 0,5%. 6%. Itu orang udah lapor. UMKM rata-rata yang gede-gede itu lapor. Ya kadang ada yang kita tahu sama tahu lah ya, ada Ender Market atau apa, tapi tetap lapor. Toko saya lapor. Tetapi di sisi lain ini yang selebgram yang terima endorse yang atau apapun yang justru duitnya lebih banyak dari saya, ya bayanginlah saya cuci sepatu 30.000, mau ngincer sebulan paling mentok 20 juta. Sementara di sisi lain ada yang terima endorse sebulan tuh 1 fit tuh 100 juta. Nah ini kejelasannya gimana pajak ya? Kalau misalkan hanya UMKM doang, makanya UMKM ini curhat ke saya. Kalau UMKM doang yang disedot, akan nggak adil. Betul. Makanya saya minta kemarin saya sempat ke Mbak Putri ya, dari DPR ya. Karena kan memang kita akrab, maksudnya di dalam suatu organisasi ya, kayak komunitas pengusaha dan anak muda yang emang di pemerintahan dan ada yang di partai, ada yang politik. Saya sempat usul, kalau memang yang diincar pajak e-commerce menurut saya nggak efektif. Coba hitung berapa selebgram, influencer yang terima endorsan. Cek aja rekening, buka rekeningnya, tiba-tiba transfer 30, 130, begitu 100 keluar jadi mobil. Nah, sementara mereka nggak dapat apapun, PPh 21 mereka harus kena itu. Sama pajak penghasilan profesi. Saya masih ingat pajak profesi setara sama dokter mereka itu. Kan profesi. Pajaknya padahal progresif. Nah, kalau misal sama-sama adil, ayo kalau mau membangun jangan UMKM doang yang digas-gasin ini sama e-commerce. Kalau bisa ya orang-orang yang terkaya di medsos ini juga disikat, karena kasihan si anak-anak yang baru ini melek SPT tapi mereka sendiri nggak patuh. Itu sih saya. Dan banyak loh mobil-mobil mereka itu nggak bayar pajak. Kok berani taruhan Pajak ini saya ya, pajak kendaraan itu Bu, ya? banyak pajak kendaraan, pajak bela nama, plat palsu, belum PBB dicek satu-satu. Apa luar kepala? Bisa jadi informan kita nggak Pak ini Pak? Oh ya bisa, tukang cepu pun siap saya. Cuman saya pengennya keadilan, soalnya teman-teman saya UMKM tuh rajin Pak. Kalau PPh final mereka tuh udah bayar sendiri, karena rata-rata kan terkenal dikirimin surat suruh bayar, mereka santai karena ada konsultan. Nah, kalau influencer, selebgram dan YouTuber, saya minta kejelasannya, peraturannya itu pasal berapa. Terus kita lihat, pernah nggak KPP Pratama atau DJP, KPP Pusat aja, iklan di medsos atau iklan tentang influencer bayar pajak? Nggak ada Pak. Adanya UMKM bayar pajak. Minta keadilannya di situ aja. Endorsannya mahal loh Pak. Satu pos 100 juta, 50-100. Sebulan 1 M. Lah itu udah kena progresif. Betul. Apalagi dia single, nggak nikah, berarti Ini menjurus ke satu tokoh ya Mas ya? banyak Pak. Banyak Pak. Nggak menunjuk satu tokoh ya? Enggak, itu karena rata-rata yang followernya banyak, emang endorse-nya itu dari 1,5 juta per post sampai 100 juta per post. Nah, UMKM itu curhat ke saya adalah kenapa cuman pajak makan UMKM doang, sementara
Selebgram nggak ada kejelasannya. Ya. Kan iklannya Bu Sri Mulyani, UMKM patuh, e-commerce kena. Nah ini selebgramnya gimana nih? Ya. YouTuber kemarin yang paling saya suka tuh ketika KPP Pratama tuh ngasih rekapan saya. Kamu follower segini, subscribe segini, ini tolong klarifikasi. Deng, langsung saya kasih struk dari Google. Oh, Google ada struknya. Ada Pak Nuradi. Itu saya ajarin. Yaudah, saya ajarin gantian. Ini struk dari Google, ini setahun, ini dolarnya segini, bayar segini, rekening sendiri. Bayarnya gimana Mas? Pasti bayar lewat Visa. Iya. Jadi kalau kamu mau rekap, tinggal ngejak kerja sama bank, buka semuanya kelar. Nah, Nggak mungkin bisa ditipu itu. nah ini Mungkin, Dokter Tirta, berarti yang unsurnya online ya itu sebenarnya lebih mudah dideteksi sebenarnya. Oh iya, kan? iya Lebih mudah banget. dideteksi. Betul. Jadi begini Dokter Tirta, kita ya di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 kita bikin program nih. Apa, Pak? namanya Collaborative Compliance. Apa itu? Jadi kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder ya, termasuk wajib pajak, itu kita ajak kolaborasi. Kita ajak kolaborasi supaya kepatuhan formalnya, dia formal gini, nyampaikan SPT tepat waktu aja tuh, itu udah patuh formal. Udah bagus. Terus kemudian yang kedua, kepatuhan material. Waktu dia nyampaikan SPT tepat waktu, isinya kan belum tentu cocok, Betul. kan gitu. Nah kita pendekatan tes soft. Jadi kita butuh nih orang-orang yang seperti Dokter Tirta untuk bantu kita. Kita sama-sama duduk bareng ya, sama seluruh, misalnya ada asosiasi, influencer, ya UMKM, itu kita dorong semua. Makanya melalui salah satunya podcast ini kita menuju ke sana. Artinya Setuju. begini, kita punya data loh, banyak data yang kita punya. Betul. Ya, cuma ini masalahnya, begitu data ini kita launching, itu ribut. Oh ya pasti. Pasti ribut, ya kan pasti ribut. Sekarang nggak kayak dulu Dokter Tirta, nggak bisa Betul. kita. Jadi kita bisa habis kalau kita nggak punya bukti data yang kuat, Betul. jangan gitu. Betul. Nah, makanya kita pendekatan soft ya. Kita punya kayak Dokter Tirta dikirimin semacam surat klarifikasi. Betul. Ya. Itu suka Diajak kita rembukan seperti apa nih, kira-kira benar nggak penghasilan dari sini. Di samping itu kita juga timbal balik. Betul. Dokter Tirta juga ngasih input gitu ya. Betul. Nah kita ingin yang orang-orang seperti Dokter Tirta ini banyak di tempat kita. Cuma kan takut. Nah, Padahal nggak ngapa-ngapain nah kan. itu dia Cuman Dokter Tirta. ini saya bilang ya buat kawan-kawan, surat itu ada banyak. Pertama klarifikasi dulu. Klarifikasi nggak ada jawab dalam waktu 14 hari setelah diterima, dia akan dapat surat panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, sanksi. Nah sampai sanksi itu berat banget. Betul. Pas klarifikasi ngapain? Ngobrol. Udah ngobrol. Tokomu mana? Nih. Keuanganmu mana? Red. Terus asetmu apa? Nih. YouTube-mu mana? Ini. Instagrammu mana? Mana rekapnya? Blak-blak nih rekening bleng. Cek aja saldo terakhirnya berapa. Oh, udah, kalau keuanganmu hijau, ya ngapain takut? Nah, Itu yang pertanyaannya. Kalau kamu takut, ya berarti ada yang kamu sembunyiin, Bos. Nah, that's it, clear. itu yang saya setuju. That's it, clear Jadi aja. sebenarnya kalau kita fair ya, kita memang kita punya penghasilan, nggak perlu takut. Iya emang. Ketemu sama orang pajak, kita tuh mau jadi sahabatnya pembayar pajak. Betul. Iya. Kita nggak mau jadi yang dibenci, yang dimusuhin, nggak mau. Dan pajak di Indonesia tuh murah loh. Murah. Karena kalau kita bayar, kalau teman-teman, wah ini kita bilang, kenapa kok kesehatan di Indonesia nggak gratis? Kan orang tanya nih soal COVID, Iya. kenapa swab nggak gratis? Kenapa nggak kayak Finlandia gratis? Iya. Bos, asal lo tahu, di Finlandia pajaknya tuh 51%, bos. Jadi kalau gaji sejuta pajak 500.000. Iya, sip. Cuman endingnya apa? Ah, Kesehatan gratis, Ya, sekolah gratis, ya, ini apa? Jadi ya. ibaratnya kayak nabung. betul. Nah, terus lu bilang, ngapain gua bayar pajak tapi korup? Nah, itu kan oknum, Bos. Betul. Nah, itu kan Udah urusan bisa yang atas. disamaratakan ya. Iya, sekarang makanya Karena begini Dokter Tirta, sebenarnya ya, yang tahu bayar pajak benar atau enggak itu hanya kita dengan Tuhan kita masing-masing. Iya. Nah, Betul. jadi selebgram itu bukan berarti mereka nggak kena pajak. Semua aspek yang dia lakukan itu ada pajaknya. ya. Dia jadi endorse, ada penghasilannya, ada mekanisme pemungutannya, ya. Terus kemudian dia jadi apa lagi itu kan banyak ya. Ya. Karena self assessment. Karena self assessment, jadi Ya. sebenarnya Kejujuran. kesadaran itu kejujuran dari Pribadi. dari pribadi sendiri. Betul. Tapi kalau dilihat apakah mudah mengenakannya, sangat mudah. Karena apa? Sebenarnya ya, karena semuanya kan terdeteksi. Oh iya jelas. Bayarnya pakai rekening, ya dikit. Betul. Terus kemudian kelihatan di YouTube-nya, kan gitu ya. Iya. Nggak ada yang hidden sebenarnya. Iya. Cuma problemnya kita ingin tingkatkan itu adalah kesadarannya. Betul. Karena apa, Dokter Tirta? Kita punya slogan pajak kita untuk kita. Betul. Jadi semua pajak yang kita bayar kembali seluruhnya buat kita semuanya. Betul. Makanya kita ingin bisa jadi seperti negara Iya, Finlandia tadi ya, pengen. yang dia dikenakan pajak 60% tapi dari lahir sampai mati Gratis. negara yang nanggung Gratis. semuanya. Itu luar biasa tuh. Kan lucu ada netizen bilang, kenapa Indonesia kayak Finlandia? Bos, pajak lu tuh berapa? Sip.
VVA finalnya 0,5%, lu bandingin sama sana 51. Terus banyak orang yang buru-buru Pak. Jadi kayak kita masih UMKM. UMKM kan asetnya segitu-segitu aja. Betul. Anak muda nih, pengen bisnis, pengen terkenal, langsung buat PT. Dia lupa kalau dia pengen bikin PT, itu ada pajak badan. Iya. Semua ada pajak pegawai diurus, ada pajaknya direksi, ada pajak UPS. Itu kan banyak. Nah, ketika buat PT bingung, ternyata urusannya banyak, ribet. Makanya kalau lu gak kuat, udah UMKM dulu aja. Berjaya di kolam lu dulu. Kalau pengalaman udah bagus, keuangan udah pinter, baru buat PT. Nah, itu kesalahan anak muda Tapi rata-rata. satu nih Dokter Tirta nih, UMKM itu bukan nggak bayar pajak loh. Oh, bayar. Kan gini ya. 0,5% tuh? Ya 0,5% kan final ya. Iya. Tapi 0,5% final itu kalau kita ekualisasikan dengan yang bayar dengan tarif biasa pasal 17, itu dia tuh profit marginnya dengan 5% 4%. Oh ya berarti deket-deket tuh. Dia bayar pajak itu dia punya profit margin 4%. Banyak perusahaan-perusahaan besar nih yang kita analisis itu profit marginnya kurang dari 4%. Bayangkan, berarti itu yang harusnya lebih besar Pak ya. Itu yang harusnya kita pikirkan lebih besar harusnya. Nah, dengan 4% sebenarnya kalau kita tergantung ini ya, tergantung jenis usahanya ya. Iya. Harusnya kan keuntungan mereka lebih dari 4%. Betul. Nah, ini kebanyakan nih yang di luar UMKM aja, dia marginnya di bawah 4%. Itu problem kita tuh Dokter. Oh. Itu loh. Jadi UMKM itu udah bagus. Iya, makanya. Diturunkan jadi 0,5% itu sebenarnya dia udah bayar 4%. Betul. Marginnya. Kalau dulu waktu 1% 8% loh. Oh ya? Tinggi. Waktu 1% dulu. Iya. Sebelumnya kan PP 46 ya. PP 46. Itu 1% itu. Kalau 1%. disetarakan dengan pembayaran pajak 5. negara biasa 8%. Makanya akhirnya Profit diturunkan margin. jadi setengah kan Makanya sama udah Pak fair. Pak Jokowi Udah fairin. fair. Sekarang sudah 4% itu udah. Makanya menurutku kalau udah fair. cuman ya ini usulan kalau bisa dari KPP sih Pak Adis kita edukasi lah, maksudnya biar warga tuh nggak tanya-tanya, weh mentang-mentang influencer, apalagi pemerintah kan sekarang mengategorikan influencer untuk membantu edukasi. Nah kan akan sangat lucu kalau influencer yang membantu edukasi tetapi mereka juga nggak takut pajak. Jadi kalau saran dari saya sih, mari kita edukasikan para tokoh-tokoh yang terkenal di media sosial. Bukan hanya, kalau artis kan bayar tuh jelas, kan 3% sama 2,5. 3% kalau nggak ada NPWP, 2,5 pakai NPWP. Rata-rata kayak gitu kalau perusahaan. Nah tapi kita edukasikan lah ke mereka. Ayo kalau dari YouTube bisa loh kayak gini, caranya apa? Kesadaran aja masing-masing. Ngapain sih harus kita ngasih surat? Supaya adil aja biar sama UMKM. Jadi biar UMKM ngerasanya, wah aku bayar endorsean 10 juta, aku yang bayar dia enggak gitu. Nah itu yang pengen kita kolaborasiin, karena saya kan di tengah-tengah ya, dokter saya juga, UMKM juga, tapi saya juga tokoh. Tapi saya alhamdulillah sih untuk soal endorse saya maunya sama korporat. Kalau sama korporasi enak karena udah auto potong. Jadi kita tinggal lapor bayar kurang kan. Gitu aja, udah lapor kasih surat bukti potong selesai. Dari tempat kita udah banyak ya yang kita dekati, kemudian kita verifikasi, dia bayar, himbau. Dan Jawa Tengah ini banyak. YouTuber banyak Pak. Dan itu sudah kita lakukan. Oke. Dan rata-rata mereka sudah ikut program kita kalau udah compliant. Mantap. Ya. Itu sih seru kan? Seru. Ini seru banget ini. Boleh nanti ajak teman-teman Dokter Tirta ya Pak. Nah, kalau bisa kita nge-podcastan lagi, ada Dokter Tirta, ada influencernya. Oh ya nggak apa-apa. Bagus tuh. Jawa Tengah aja. Soalnya yang jadi masalah itu kan kalau kita dapat endorsean dari online shop. Nah kalau korporat dia udah jelas ada bukti potong dan kawan 3% pembayaran H+14 sampai 28. Cuman kalau online shop, kita aja nggak tahu online shop aja PPh final apa enggak. Ya. Makanya kan kalau kita nanti, kemarin aja saya masih ingat ketika Bu Menteri sempat mengeluarkan statement aplikasi daring online, aplikasi meeting daring, rapat daring sama aplikasi online sama juga menerapkan pajak di e-commerce, heboh. Karena dan kalau kita lihat influencer yang ditarik, nah ini yang harus kita edukasikan pelan-pelan aja, pelan-pelan nggak apa-apa. Kayak dulu pas amnesti kan, itu sih dari saya Pak. Sama ini Pak, mungkin saya pertanyaan sih Pak, cuman terakhir ini kan udah lama. Pak, saya tuh lulus kuliah. Terus setelah lulus kuliah kan saya keterima kerja. Gimana Pak? Saya nggak paham online. Itu Pak. Tanyaan yang paling sering ditanyain ke saya. Ya. Anak muda, Iza bisa jawab karena muda nih. Dilempar langsung. Monggo. Jadi muda. Pertanyaan salah jawab. SP2 kawan. Ayo kawan. Salah jawab tinggal di-cut Mas. Sekalian ngetes. Ayo jawab, kita lihat. Lah, jadi kalau ceritanya udah kerja Mas ya? Jadi dia lulus S1. Ini pertanyaan, saya lulus S1. Saya keterima kerja di sebuah kayak agensi lah. Agensinya freelance. Saya udah punya NPWP. Setiap Maret harus lapor SPT. Betul. Nah, ini gimana nih cara pelaporannya? Padahal saya baru setahun di agensi. Agensi kan freelance PH lah. Kayak kita digaji per proyek. Nah, ini caranya bayar gimana saya? Gitu.
Oh, biasanya kalau dari agensi dapat berarti bukan karyawan Mas ya? Bukan. Dia freelance tapi dapat dari Iya, PT-nya, iya. tapi dipotong PPh harusnya. Kalau dari agensi besar harusnya dia udah dipotong PPh Mas. Kalau agensi kecil, Kalau dari Nah, agensi ini. kecil, nah kalau misalnya kita dapat penghasilan, ya, tapi kalau misalnya itu tuh belum dipotong pajak, tapi kita udah melewati PTKP, Ya. nah kita harus menghitung sendiri Mas. Ya, sama Karena balik self, lagi, kan? Pajak tuh kan self assessment. Betul. Jadi kita sendiri yang ngira-ngira sendiri penghasilan kita Berarti- selama setahun berapa, baru kita potong pajaknya. Kalau udah dipotong, kita dikurangi bukti potong dari kantor. Kalau belum ada ya kita harus motong sendiri. berarti kita pakai 1770 yang e-form. betul. Pakai e-form. Iya. Pakai e-form kan? Pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas kan? Oh. Berarti freelance pakainya pekerjaan bebas, e-form Betul. kan? Jadi nggak bisa sebagai ngaku karyawan, dewe ya. loh bos, berarti suruh ngaku sendiri kan? Iya, harus ngaku sendiri. Berarti Karena soal pajak kita kejujuran, self kan? assessment. Nah, Com- itu tadi kunci Dokter Tirta. Padahal kalau kita tahu Kejujuran. pesepak bola nih, yang pesepak bola aja itu Spanyol paling galak loh kalau saya. Soal galak itu masih Spanyol. Oke. Dia bukan kesadaran sendiri, disidak langsung rekeningnya. Kalau nggak bayar langsung disanksi penjara bos, nggak ada sanksi apapun, jeblosin. Ini masih enak, Indonesia kira-kira gimana? masih enak, Masih enak. masih enak. Masih enak. Kata kuncinya itu masih enak. Saya masih kok surat datang Iya. gitu terus Dapat aja. surat tuh bukan Iya, ancaman juga Mas ya. Bukan, Mungkin bukan. kan baik selama ini yang dapat surat dari kantor pajak tuh udah jiper duluan. Klarifikasi Udah langsung- doang. Udah langsung manggil konsultan, udah hire konsultan. Enggak. Sendiri saya. Sebenarnya nggak perlu ya Mas nah, ya. itu Iza. Karena perlu- Bagus seperti Dokter Tirta. Sendiri saya datang. Berarti sebenarnya begini kuncinya. Kalau kita punya masalah dengan orang pajak, kita datang ke pajak. Terus Betul. image-nya gini, kamu bayar berapa? Nyuap berapa? Bos, nggak ada kayak gitu, Dan. Nggak ada Pak. Kan di pajak ada yang namanya AR. Nah, sampai tahu saya ya. Sekali lagi dong Dokter Tirta, ini pengakuan nih. Saya Berarti R. nggak ada biaya ya? Nggak ada. Nggak Jadi biaya. saya masih ingat pokoknya kenapa kok Tirta tahu? Tirta les. Jadi saya kan tipikal orang keuangan. Bapak ibu saya karyawan. Jadi ketika saya buat Susan Care, ada 4 karyawan saya itu S2 akuntan UGM, stannya 3. Emang saya tuh suka banget. Saya tahu minus di penghitung-hitungan. Jadi saya belajar. Betul. Jadi ketika ada pajak, AR tuh akan ngirim surat klarifikasi. Surat klarifikasi permintaan penjelasan aset. Contoh, ada berita media. Ya saya masih ingat klarifikasi itu terjadi karena Susan Care sampai di luar negeri. Dia minta klarifikasi, jelasin kamu punya toko nggak. Saya datang sendirian. Saya nggak mau pakai konsultan, udah ditakut-takutin. Bayar lu nih kamu nyop. Saya datang sana belajar. Pak, ini beritanya. Ini lebih-lebih. Toko saya di sini, alamatnya di sini, royaltinya segini, rekening saya segini, ininya segini, laporan keuangan segini, bayarnya gimana? Wah aman, yaudah, nanti bayar saya ajarin. Ini e-filing, ini e-filing ya, kamu nanti belajar sendiri. Dari situ saya tahu, ya kalau orang nggak kenal akan suzon. Betul. Masalahnya saya datang sendiri, makanya kalau kamu diminta klarifikasi, ya belajar datang sendiri. Nah kalau kamu udah ruwet kayak PT, pakai konsultan. Kalau saran saya belajar sendiri aja. Nggak ruwet. Betul. Nah, ini Dokter Tirta, ini menarik nih. Saya kemarin pagi menghadiri forum group discussion ya. Iya. Itu KPP Pratama Karanganyar, itu rencana kalau dia berhasil, dia dapat anugerah kantor pelayanan prima ya. Iya. Itu yang mengeluarkan dari Menpan RB. Oh ya? Iya. Jadi Dokter Tirta ini kalau kemarin bisa ngasih testimoni, jangan-jangan kita udah bisa. Jadi yang dikatakan Dokter Tirta tadi benar. Iya. Artinya kan KPP Pratama Karanganyar itu sendiri udah dinilai banyak pihak Hmm. dan salah satu kandidat untuk mendapat penghargaan ya. Iya. Award dari pelayanan prima. Udah. Pelayanan prima belum. Masih nominasi. lagi evaluasi. Soalnya emang kenyataan sih kalau yang kayak kan KPP Karanganyar ya. Karena kenapa saya nggak mau mutasi karena emang senengannya karena itu kan deket ya cuma 20 kilo. Terus masih ke sana belakang dan emang ramah. AR-nya tuh undang dan saya masih ingat akhirnya saya dapat nomor AR-nya. Dia di hari libur aja jam 8 masih nelpon. Dok, saya mau belajar ini. Dia tanya beneran. Saya nggak tahu sistematika YouTube. Saya blank. Ajarin. Ya saya ajarin. Terus gantian, saya minta belajar apa? Saya minta pelajarin pasal ini tuh artinya apa? Pasal ini ya akhirnya belajar kan. Nah, dari situ saya bilang karena AR itu menurut saya kalau orang ini yang harus diluruskan ya, Pak. Mungkin saya membantu meluruskan AR itu lebih ditarget. Dia kayak kalau kita tahu kayak di marketing ada target harus ngirim surat ke berapa orang dan emang itu udah harus tugas dia ngirim surat. Jadi ya kita harus relax aja. Kadang mereka nggak kenal, kita sibuk atau gimana, yang penting dijawab. Yang penting surat itu dijawab, mau lewat WA, mau lewat telepon atau mau lewat surat. Cuman orang tuh udah panik duluan. Betul. Wah, saya disidak apalah. Kalau disidak udah kejem banget. It means kamu ini keterlaluan sekali berarti. Udah nggak pernah lapor, nggak pernah jawab, dan nggak pernah bayar. Soalnya teman gua ada yang nggak bayar di Jakarta. 24 M. Wah,
Modiar, penjoro itu ini. Jadi gini Sa. Iya. Ya, tadi benar Dokter Tirta ngomong ya. Kalau ada masalah sama orang pajak, hadapin orang pajaknya. Betul. Jangan yang dikeluarin anjingnya. Betul, jangan Kan konsultannya, gitu. jangan Bukan ini. anjing beneran. Oh. Kadang-kadang kita mau ke rumahnya aja. Oh, iya? Gogok dulu anjingnya. Oh beneran ya? Beneran. Ini pengalaman teman-teman. Jadi harusnya ya ditelepon baik-baik, diterima baik-baik, kita jelasin. Justru Dokter Tirta, kita itu tidak ingin WP itu nggak bisa jawab, kemudian kita periksa. Nah itu yang paling bahaya. Itu paling apalagi bahaya. Sampai kita buper. Nah kita pengen cukup aja di Klarifikasi aja. Klarifikasi, Betul. selesai. Nggak usah diperiksa. Betul SPT sendiri. Betul. Kan itu yang kita. Itu yang Karena bisa jadi yang dari AR kita tuh juga nggak benar Pak ya. Makanya kita perlu klarifikasi dari Betul. wajib pajak, karena wajib pajak sendiri yang tahu Pak ya. Dan makanya tadi satu itu kolaboratif komplain udah jalan tuh. Iya. Jadi Iya. akhirnya telepon Dokter Tirta nanya. Saya justru. nelpon, Nggak, dia nelpon dokter Tirta nanya kan. Kebalik. Nanya ini bagaimana sih cara. iya YouTube, betul. iya. Kan Terus itu. tak Timbal ajarin. balik Pak ya, Hah? timbal balik. Iya. ya, nggak Timbal cuma balik. Terus tak ajarin. Jadi kita sendiri nanya ke wajib pajak kita dan wajib pajak kita memberikan penjelasan Soalnya, gitu betul. kan, bagus itu. Dan dari situlah akhirnya apakah salah menggunakan konsultan? Enggak. Tapi ada baiknya ketika kamu menggunakan konsultan pajak, ya kamu juga paham juga caranya gimana. Intinya kalau tanya dijawab, kalau tidak ada yang disembunyiin ya kenapa takut? Betul. That's it. Itu sih. Jadi buat kawan pajak yang belum tahu, di kantor pajak itu ada yang namanya account representative. Itu tugasnya memberikan pelayanan dan pengawasan. Jadi kalau wajib pajak seperti Mas Tirta butuh konsultasi, itu diasis langsung sama AR-nya. Betul. Jadi kita terdaftar nih di KPPA. Nah, kita udah AR-nya sendiri. Betul. Dan orang itu yang akan istilahnya konsultannya kita gitu Betul. loh. Jadi kita nggak perlu hire konsultan pajak Mas ya. Ya, jadi kayak dan orang yang salah kaprah nih yang sebelum ditutup nih 45 menit. saya cuman bilang, saya tidak pernah sedikit pun dari Susan Care berdiri itu ada adegan AR minta jatah. Alhamdulillah. Nggak ada. Itu yang sering dialamatkan ke saya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya nih, alhamdulillah. Ini pengakuan. Bener. Tulus nih. Dan Langsung dari semua nggak ada kita brief ya Mas ya. Gak ada ini beneran karena banyak tuduhan ke saya. Wah, Tirta tuh pajak aman karena nyuap AR. Gak ada. AR-nya itu rata-rata sumuran sama saya. Dan AR-nya yang tanya bisnis kayak gimana. Terus yang kedua adalah semua toko Susan Care itu kan siupnya masing-masing. Supaya apa? Biar dia membayar PPh final di masing-masing daerah. Kalau mereka bayar semua, KPP Pratama yang menang banyak, Pak. Iya. Ya, jadi saya suruhin, nah ini daerah mana. Cuman kalau royalti ya ke situ. Dan ada ketiga, kalau kamu punya cabang gimana? Ada namanya NPWP cabang. Itu pun yang ngajari adalah KPP Pratama Karanganyar. Terus kerjasama saya diajarin ke KPP Jogja. Terus saya juga diajarin ke KPP Jakarta. Jadi saya tuh sudah tur hampir semua KPP. Yang paling galak adalah KPP di Jakarta. Wow, ketus banget bos. Buat KPP Jakarta ketus bos. Kayaknya jobnya banyak ya. Pak, saya ngobrol-ngobrol. Ya, mari. Udah gampang ini ya. Udah apa lagi? Oh ya Pak, siap salah. itu yang paling seru. Terus baru oh ini Mas Tirta ya, maaf ya Mas kemarin. Iya tahu. Paling galak tuh KPP Pak. Pol. Jadi kalau sisanya ramah-ramah aja dan jangan ada dan AR tuh kalau nggak salah tiap 2 tahun dia ganti. Tapi hubungan kita akan tetap berlanjut dan akhirnya ketika kamu ada masalah pajak, Mas, aku bingung pasal yang kulaporin mana ya? Aku jual beli tanah nih. Nah dia tanya, oh kayak gini. Jangan sampai kamu dikibulin orang aja. Banyak loh oknum kayak gitu ngaku-ngaku bisa membantu kita, tapi juga uang bayar pajak kita digawe kabur. Itu sih kalau dari saya Mas. Tapi kalau nanti Bapak sama Mas minta bantuan apapun, saya sih pengennya daring online, Insta Live. Jadi jangan gini, Insta Live kita melek pajak. Jadi milenial milik pajak. Jadi biarkan milenial milik pajak ya di Instagram. Ayo kita buat sesi supaya anak muda ini tidak memandang pajak sebagai konotasi negatif. Itu Pak. Nah, boleh nggak Pak? Mungkin kita agendakan langsung Pak ya. Kira-kira gini. Mas Tirta ini mau nggak jadi hostnya? Oh ya boleh. Tapi untuk Codes 180 boleh. kita undang selebgram yang lain. Oh boleh. Ya kan? Boleh. Nanti aku ikut nimbrung di situ. Cocok kan? Ya. Cocok. Boleh kalau kita bisa ini Pak, bisa panjat ke akunnya Dokter Tirta. Oh ya bisa. Followernya 500.000 Mas. Emang ada akun Instagramnya nggak sih kalian? Ada. Apa ya akunnya? Bisa Ada. nanti tolong Pak di WA saya. Aku post. Ada. Ada. Nanti kita agendakan Pak ya, biar kita ngobrol sama Dokter Tirta, biar follower-followernya Dokter Tirta juga melek pajak. Iya, Pak. AR tuh sempat tanya, serius Pak kamu kayak gini, masa rumahnya baru segini?
Lah kamu datang aja nih, datang sendiri benar kan? Nah, tidak ada yang aneh-aneh. Ini bukti. Bukti. Oh ya ini di rumah Dokter Tirta. Rumah orang tua emang kayak gini kan. Kenapa? Karena sistem kemitraan tuh ruwet, Pak. Ruwet. Jadi kayak ruwetnya adalah ya tidak bisa lama. Kalau franchise enak, duit lama di depan apa ya. Itu sih. Jadi kolaboratif ya. Kalau bisa sih saya pengen Insta Live. Jadi sama Mas apa Bapak kita milenial melek pajak. Nah, nanti saya jadi host juga nggak apa-apa bantuin. Naza, mungkin sebelum kita closing ya. Betul, Pak. Jadi gini nih Mas Dokter Tirta nih. Mas Tirta aja lah Pak. Mas Tirta. Jadi di Kanwil JP Jawa Tengah 2 kita kan menerapkan collaborative compliance. Gimana itu? Artinya begini, kita bersama dengan seluruh stakeholder termasuk Mas Tirta berkolaborasi nih. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan tadi kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Ya. Ini sudah dijalankan rupanya luar biasa. Artinya antara teman-teman AR dengan Dokter Tirta itu komunikasinya baik. Ya kan? Dikasih surat cinta istilahnya kita ya, ditanggapi dengan luar biasa baik. Tidak cari-cari salah, malah didatengin nih. Betul. Malah didatengin kemudian mengungkap apa-apa yang dihasilkan dan teman-teman kita malah nanya juga ke Dokter Tirta, luar biasa nih. Bagaimana tuh caranya dapat penghasilan dari online. Halo Pak Nur Hadi. Kan luar biasa kan? Orangnya tuh namanya. Orangnya Pak Nur Hadi ya. Nah kemudian ini dikeluarkan lagi. Ternyata dihubungkan lagi dengan temannya di Jogja, temannya di Jakarta. Iya. Dan yang paling penting tadi semuanya dilakukan dengan lillahi ta'ala, ikhlas, tidak ada bayaran sedikit pun. Enggak ada. Dan tidak ada indikasi bahwa teman-teman itu merasa. Saya kasih sepatu aja nggak boleh. Kenapa? Karena gratifikasi. Saya diajarin karena kan kolega saya di pemerintah juga banyak. Jangan memberikan barang ke orang yang konotasinya pemerintah ketika dalam kerjaan. Karena kita kan diawasin, itu bisa jadi menjadi sebuah gratifikasi. Jadi apakah itu dalam bentuk buah-buahan juga nggak boleh. Itu sih Pak kalau dari saya Pak. Jadi makasih ya udah berkunjung ke rumah. Oke. Mungkin closing buat Dokter Tirta nih apa nih? Kalau closing, saya. Silakan. Kalau dari saya sendiri sih buat UMKM nggak usah takut, PPh final tuh murah, 0,5% bos, 0,5% tuh kayak 20 juta, lu tinggal bayar 100.000 perak. Ya. Terus lebih baik tuh bayar jadi kalau saran saya biar kamu tuh kelihatan pajaknya nggak banyak per tahun kan kalau 100.000 kali setahun 1,2 juta disisain tiap bulan kayak saya jadi nggak panik nggak panik ketika di akhir bulan ditagih akhir tahun kok pajakku 8 juta coy raiso kan sekali transfer kan 8 juta kan ya disisain tiap bulan emang itu ya udah jatahnya negara gitu dan ketika pelaporan yang penting bayar dulu terus yang kedua setelah bayar ya nanti ketika ada SPT yang salah baik pembetulan jadi saran saya buat teman-temannya UMKM disisakanlah 1,5% ini tiap bulan. Dan kalau buat teman-teman milenial yang masih takut tentang pajak nanti kita ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa karena emang rata-rata tanya ke saya sama nanti saya ya kasih aja teman-teman lebih akrab ke keuangan. Intinya manajemen keuangannya bagus akan menghasilkan urusan yang bagus. Perusahaannya bagus itu didasari dari keuangan rekap yang bagus. Kalau kamu kalau kamu punya keuangannya bagus, gak usah takut kalau disamperin pajak. Kalau kamu takut, itu keuanganmu buruk. Wah. Tepuk tangan. Oh, jangan lupa juga ini UMKM lagi ada insentif, Mas. Insentif apa? Belum. Udah tahu belum? Belum. Jadi apa UMKM ini ada insentif pajak. Jadi untuk masa sampai dengan Desember pajaknya ditanggung pemerintah, Mas. Woi, ini oke. Kagak bayar sampai Desember. Tinggal ngisi aja sebulan ini real omsetnya berapa. Nah, itu pajaknya enggak pajak brutonya tinggal bayar brutonya berapa? Enggak perlu dibayar. Enggak perlu. 420 enggak perlu. Enggak perlu. Woi. Kalau perlu seumur hidup Mas. Kere PNS sih. Kalau ramangan nanti tanya ke AR masing-masing. Oh siap, nanti saya tanya Pak Nur gitu. Itu yang menunjukkan ini Mas, pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Iya itu. Thank you. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Tirta sudah menyambut kita di kediamannya. Terima kasih juga Pak Rudi sudah menemani kita pada episode ini. Mungkin Pak Rudi akan terus ikut kita, Pak. Iya. Apalagi dengan Dokter Tirta. Mending di kantor aja. Beresiko. Ayo. Oh enggak, yang penting uang masuk, Pak. Oh ya udah. Yang penting uang masuk. Aduh, kasihan Pak beresiko, Pak. Di atas 45, Pak. Saya dimarahin nanti. Nah, sekali lagi terima kasih pada Dokter Tirta. Sukses terus buat Dokter Tirta. Amin. Dan nantikan lagi episode Celoteh 180 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Milenial melek pajak.